Halo semua, balik lagi di channel Swag pada pembahasan anime Chainsaw Man. Di pembahasan sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai identitas Pochita atau Chainsaw Man selaku iblis yang paling ditakuti di alam neraka. Dan kali ini kita akan membahas mengenai karakter misterius bernama Makima. Makima atau mbak-mbak rendang buat yang tahu-tahu aja merupakan waifu sejuta umat yang muncul pada episode pertama anime Chainsaw Man. Jika dilihat secara sekilas, Makima itu terlihat cantik, perhatian, dan juga sangat sayang terhadap Denji. Tapi apakah memang benar seperti itu? Ternyata tidak, guys. Mungkin bagi kalian yang sudah membaca manga hingga chapter terbaru, sudah tidak kaget lagi ketika mendengar bahwa Makima itu adalah Control Devil atau iblis pengendali. Yap, kalian nggak salah dengar, Makima itu adalah seorang iblis pengendali atau Control Devil yang dapat memanipulasi atau mengendalikan orang-orang yang berada di bawahnya atau kasta di bawahnya. Meskipun seorang iblis, akan tetapi Makima memiliki tubuh layaknya seorang manusia pada umumnya. Entah dikarenakan menggunakan kekuatan ilusi untuk memanipulasi hingga terlihat seperti manusia, atau dikarenakan Makima tidak membenci manusia sehingga dirinya mirip dengan manusia. Bagi yang tahu alasannya, mungkin kalian bisa komen di bawah untuk berdiskusi ya. Makima atau lebih tepatnya Control Devil juga merupakan salah satu anggota dari Four Horsemen. Bisa dibilang anggota dari Four Horsemen itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada War Devil atau iblis perang, ada Hunger Devil atau iblis kelaparan, ada Dead Devil atau iblis kematian, dan ada Control Devil atau iblis pengendali yang tak lain dan tak bukan ya si Makima itu sendiri. Untuk pembahasan mengenai anggota Four Horsemen mungkin akan saya bahas di konten terpisah aja. Kali ini kita fokus ke Makima dulu. Bersama anggota Four Horsemen dibantu dengan Devil Gun, Makima telah berhasil membuat Chainsaw Man kewalahan, bahkan bisa dibilang Chainsaw Man hampir saja mati. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Sesuai dengan namanya bahwa kekuatan asli Makima yakni mengendalikan atau memanipulasi orang yang memiliki derajat atau kasta lebih rendah dari dirinya. Mengendalikan yang dimaksud di sini itu bersifat memaksa atau terhipnotis ya. Jadi sekali tatap langsung kena gitu ya, kayak kena genjutsu dari Sharingan lah. Selain memiliki kekuatan untuk memanipulasi, Makima juga dapat menggunakan kekuatan milik manusia yang telah menjalin kontrak dengan suatu iblis. Misalnya saja, bawahannya bernama Hayakawa Aki telah menjalin kontrak dengan Future Devil atau iblis masa depan nih. Ketika Makima berhasil memanipulasi atau mengendalikan Hayakawa Aki, maka secara otomatis Makima juga dapat menggunakan kekuatan dari Future Devil atau iblis masa depan menggunakan Hayakawa Aki sebagai perantaranya. Dan karena menggunakan perantara, maka Makima tidak perlu membayar nyawa ataupun hal yang disebutkan pada kontrak. Kalaupun ada yang harus membayar, nantinya akan dibayar sama Hayakawa Aki selaku orang yang telah menjalin kontrak dengan Future Devil. Bisa dibilang berkat kemampuan kontrol atau pengendali membuat Makima memiliki berbagai macam kekuatan. Dari pengamatan yang gua lakukan dan seingat gua, berkat atau hasil dari memanipulasi, Makima memiliki kekuatan. Yang pertama adalah menciptakan senjata ilahi dari Angel Devil. Yang kedua melihat masa depan berkat Future Devil, membunuh tanpa menyentuh, dan menggunakan pistol bermodalkan jari telunjuk. Seharusnya masih banyak lagi sih, karena Makima dapat mengendalikan seseorang hanya dengan menatapnya aja. Tapi ya intinya Makima itu punya banyak kekuatan gitu dulu aja lah. Untuk masalah pendeteksi atau pencarian, Makima juga memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Hal ini diperlihatkan pada episode kedua ketika Power datang, Makima langsung tahu bahwa sebentar lagi Power akan sampai. Kurang OP gimana coba? Oke, lanjut nih. Bagi para pembaca manga, mungkin kalian sudah berulang kali melihat Makima terbunuh baik itu oleh manusia maupun terbunuh oleh seorang devil. Yang jadi pertanyaan, kenapa Makima ini masih tetap hidup?
Ternyata atau tidak disangka-sangka, Makima ini telah menjalin kontrak dengan Perdana Menteri Jepang. Dimana ketika Makima terkena luka fatal, maka rasa sakit yang diterima akan dialihkan ke salah satu penduduk di negara Jepang. Begitu juga jika Makima terbunuh, maka nyawa milik Makima akan diganti oleh nyawa penduduk di negara Jepang. Katakanlah penduduk negara Jepang ada 120 juta orang dan dapat diartikan bahwa Makima itu memiliki 120 juta nyawa. Lalu kenapa Perdana Menteri Jepang kok mau-maunya melakukan kontrak dengan Makima meski nyawa penduduknya sebagai bayarannya? Bisa dibilang tujuan Makima itu baik, bahkan bisa dibilang sangatlah mulia. Hanya saja cara yang digunakan itu terlalu keji atau terlalu brutal layaknya seorang wibu psikopat. Kembali lagi ke pertanyaan, kenapa Perdana Menteri mau menjalin kontrak dengan Makima? Jadi sebagai imbalan atas nyawa penduduknya, Makima berjanji akan bekerja di bawah pemerintahan dan akan melindungi negara Jepang dari berbagai macam ancaman yang ada, baik ancaman dari negara lain ataupun ancaman dari para iblis. Ketika berpresentasi, Makima juga berjanji akan menghapus eksistensi kelaparan biar manusia nggak kelaparan dan juga peperangan biar tidak terjadi peperangan. Caranya gimana? Ya dengan cara bekerja sama atau menggunakan kekuatan dari Chainsaw Man. Di mana Makima ini ingin Chainsaw Man memakan iblis kelaparan dan juga iblis perang biar segala kelaparan dan peperangan di dunia itu bisa segera musnah. Lah, emang kekuatan Chainsaw Man itu apa? Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa simak di konten sebelumnya. Udah paket lengkap soalnya. Kemudian muncul sebuah pertanyaan. Dari mana Makima tahu kekuatan sejati dari Chainsaw Man? Tidak disangka-sangka sewaktu di neraka, Makima merupakan salah satu fans dari Chainsaw Man. Karena pada masanya, Chainsaw Man dikenal sebagai pahlawan neraka di mana dia selalu membantu para devil yang meminta bantuan, meskipun pada akhirnya Chainsaw Man juga langsung membunuh devil yang telah meminta bantuan kepada dirinya. Nah, seharusnya dari sini sudah terjawab kan, kenapa Makima memungut atau mendekati si Denji. Ya apalagi kalau bukan dikarenakan menginginkan kekuatan dari Chainsaw Man. Makima sama sekali tidak peduli terhadap Denji dan hanya peduli terhadap iblis yang telah bergabung dengannya, yakni Pochita selaku si Chainsaw Man. Jadi buat yang belum tahu, di sepanjang cerita Makima itu hanya ingin memanipulasi Denji dan merusak kontraknya dengan Pochita. Ketika kontrak sudah rusak, maka Pochita akan mengambil alih tubuh milik Denji dan tentunya ketika diambil alih, wujud asli dari Pochita akan berubah menjadi Chainsaw Man selaku iblis yang dijuluki sebagai pahlawan pada neraka. Yes. Dan ya, mungkin itu aja pembahasan mengenai identitas dan kekuatan asli dari Makima. Bagi kalian yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda. Buat linknya sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Stay kerat and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.